Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama dengan saya Endi Darmawan dari Family First Indonesia. Dan hari ini kita ketemu di satu acara ngopi sore ya, ngobrol pintar soal relasi. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang menarik soal youth atau soal remaja. Dan juga tentunya ketika berbicara soal family, tentunya kita mau sama-sama ngomongin soal parenting terhadap remaja ya. Cukup bikin pusing di era sekarang, apalagi tantangan anak remaja itu banyak banget, banyak pisan. Kita akan ketemu sama seorang narasumber. Beliau adalah seorang counselor dan beliau juga adalah seorang trainer dan cukup banyak jadi trainer di anak-anak muda, di kalangan anak-anak muda, anak-anak di sekolah-sekolah dan di beberapa lembaga-lembaga yang lain. Jadi topik kita malam hari ini ngomongin satu topik, yaitu ketika pintar saja tidak cukup. Hari ini kita bakal ketemu dengan seorang narasumber. Ini saya benar gak ya ngucapin namanya ya? Beliau adalah Aegidius Sunusmo atau cukup banyak dikenal dengan sebutan Pak Egi ya, atau Kak Egi. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan beliau karena waktu kita terbatas cuma 30 menit dan kita manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Jadi kita bakal langsung invite beliau untuk join dan ngobrol bersama dengan kita malam hari ini. Saya akan invite Pak Egi untuk boleh join bersama dengan kita ya sahabat keluarga ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Bisa dengar suara? Bisa terdengar suara saya? Jelas. Banget. Iya, jelas banget. Oke, jelas. Aku panggilnya apa nih? Aku panggil Bapak atau panggil Kak Egi? Boleh, terserah lah. Kak Egi boleh, boleh Mas Egi boleh. Mas Egi mana yang nyaman aja. Oke, baik. Aku panggil Mas Egi aja ya. Ini aku baca profilnya Mas Egi, boleh, ini menarik banget karena Mas Egi ini salah seorang professional counselor yang sudah 12 tahun kalau dari profilnya ya katanya, dan kemudian mengkhususkan diri sebagai counselor buat siswa-siswa SMP dan SMA. Nah ini mungkin Mas Egi boleh sapa sahabat keluarga dari Family First Indonesia, dan mungkin Mas Egi boleh perkenalkan diri Mas Egi nih kepada sahabat keluarga malam hari ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih ya. Dengan Kang Endi ya, atau Mas Endi nih saya panggilnya nih? Iya, Endi Mas, jangan Endi, nanti saya dicari. Endi, oh Endi. Iya. Oke, kita baru soalnya ketemu di sini ya, betul, soalnya betul, ya. Betul. Oke, thank you. Jadi sahabat keluarga ya, Family First Indonesia, salam kenal dan salam jumpa dengan saya. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, memang nama lengkap saya itu agak sulit ya dilafalkan Indonesia ya, Mas ya. Jadi cara membaca yang benar sebenarnya huruf A paling depan itu nggak usah ikut dibaca. Jadi cukup membacanya Egidius Sunusmo gitu. Itu pelafalan yang benar begitu ya. Saya biasa dipanggil ada yang memanggil Pak Egi, ada yang memanggil Mas Egi, Kak Egi, ya silakan aja deh ya. Nah, saya sangat senang berjumpa dengan sahabat keluarga nih ya, Family First Indonesia untuk pertama kalinya untuk sharing nantinya ya. Nah, berkaitan dengan saya, memang seperti yang tadi sudah dibacakan gitu ya oleh Mas Endi ya, jadi tadi ya, Mas Endi ini tadi. Jadi memang passion saya ini dalam dunia pelatihan, Mas, ya, dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia remaja memang yang paling banyak ya. Jadi memang sedikit cerita saja bahwa memang saya ini kebetulan backgroundnya sarjana pendidikan, pernah juga menjadi guru, tepatnya guru BK, konselor gitu ya. Jadi akhirnya kebawa deh nih sampai sekarang nih Mas. Jadi biarpun saya sudah tidak lagi mengajar di sebuah sekolah ataupun bekerja di sebuah kantor, tapi tetap passion saya memang mendampingi terutama generasi muda atau seringkali disebut generasi milenial. Nah begitu, jadi lebih kurang sedikit perkenalan tentang diri saya. Oke, ini menarik banget ya, karena tidak cukup banyak mungkin orang yang memilih untuk spesifik audiensnya adalah anak-anak milenial. Apalagi katanya cukup banyak orang tua yang rada-rada komplain karena mereka bingung ngadepin anak-anak milenial nih. Mas Egi boleh share nggak sih latar belakangnya kenapa Mas kira-kira akhirnya Mas Egi terbeban untuk menjangkau anak-anak milenial? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang kalau nggak salah 2 minggu lalu juga kebetulan ketika saya Radio Talk ya di Smart FM juga ditanyakan juga nih gitu ya. Kok apa namanya Mas Egi ini unik sih gitu ya, senangnya itu malah justru di dunia remaja yang kebanyakan orang itu justru menghindar gitu ya. Jadi banyak itu kalau trainer itu lebih milih dampingin karyawan, dampingin adult gitu ya, dampingin orang dewasa dibanding dengan
yang anak-anak muda, karena anak muda itu kan bisa dibilang itu apa ya, galau ya Mas ya, baperan kalau anak zaman sekarang bilang gitu ya, gampang banget sensitif dengan sesuatu hal langsung gampang down gitu ya, atau sebaliknya juga gampang up sebenarnya gitu kan. Nah jadi kalau sedikit ceritanya sebenarnya secara singkat, ini kebetulan sebenarnya secara nggak sengaja gitu ya. Jadi ketika saya lulus dari tempat kuliah saya, S1 saya, kebetulan memang karena sarjana pendidikan. Nah, sebenarnya awal mulanya saya nggak pengen juga sih jadi guru sebenarnya gitu ya. Tapi kok justru malah kayaknya apa namanya, nyari-nyari lamar pekerjaan nggak dapet-dapet, akhirnya di sekolahan gitu ya. Dan dinikmatin Mas, pelan-pelan dinikmatin dari yang awal mulanya sebenarnya nggak pede gitu ya. Gayanya nggak percaya diri, kayaknya sih masa iya sih saya jadi guru gitu ya. Tapi lama-lama jadi nyaman gitu loh Mas. Jadi nyaman, dan akhirnya nih Mas, satu poin utama saja gini Mas, kenapa saya akhirnya lebih memutuskan untuk memang fokus di untuk remaja terutama gitu ya. Jadi suatu saat nih Mas ya, singkat cerita ada murid saya yang sudah kuliah, jadi dulu SMP gitu kan ya. Pada waktu SMP saya jadi guru BK-nya. Ketika dia kuliah, suatu saat dia ketemu saya di jalan, dan dia menyapa saya begini Mas, intinya, Pak Egi, masih ingat nggak Pak Egi, dulu itu ketika saya SMP, kalau bukan karena Pak Egi, saya sudah bunuh diri. Jadi singkat cerita Mas, dulu ketika murid saya ini dulu SMP, dia di sekolah itu sudah membuat geger seisi sekolah saya, karena dia sudah mau nyilet tangannya Mas, begini Mas. Mengerikan kan? Semua teman-temannya teriak, dan saya berusaha untuk membantu mengatasi masalah dia, yang intinya masalah dengan keluarga, masalah dengan papa mamanya yang mau bercerai. Nah, dari situ, itu menambahkan peneguhan buat saya, ternyata, ya ampun gitu ya, Tuhan tuh memang kayaknya punya rencana lain di balik awal mulanya saya nggak suka. Ternyata saya bisa menyelamatkan paling tidak satu nyawa ini gitu ya, satu nyawa ini yang akhirnya ketemu lagi dengan saya, dan dia cerita, saya terima kasih Pak Egi, saya keluar dari masalah itu, sekarang saya kuliah dan saya sudah nyaman, biarpun papa mama saya memang sudah harus bercerai, tapi saya tetap harus menerima itu dan harus tetap berjalan dengan kehidupan saya. Jadi itu Mas Endi, jadi apa namanya, keputusan saya ini karena didasari dari pengalaman yang menurut saya itu apa ya, sangat menyentuh hati gitu ya. Tidak bisa digantikan dengan apapun gitu. Oh, ini menarik sekali, karena biasanya memang personal experience itu menjadi sebuah panggilan yang jelas buat orang-orang tertentu ketika akhirnya terpanggil Mas Egi sendiri di dunia remaja ya. Tapi persoalannya ini cukup banyak nih pasti sahabat keluarga yang adalah orang tua yang punya anak-anak remaja nih Mas Egi. Kadang mereka sendiri, orang tua tuh merasa kebingungan ngadepin anak remaja, dan akhirnya ada stigma-stigma tentang anak-anak milenial yang dianggap sulit sekali dipahami. Dan acap kali misalnya antara orang tua yang adalah golongan baby boomers ketemu anak yang masih milenial, jadi berantem tuh nih. Kalau Mas Egi sendiri punya nggak tips-tips sepanjang pelayanan yang Mas Egi kerjakan terhadap anak remaja? Gimana sih tips menjembatani antara orang tua dengan anak remaja, anak milenial khususnya? Gimana Mas? Oke, Mas Endi, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sahabat keluarga ya, Family First Indonesia, dimanapun Anda berada. Jadi ini sedikit saya sambungkan dulu ya Mas ya dengan topik kita malam hari ini. Ini mohon maaf, terbalik ya, terbalik. Ini buku yang tadi menjadi judul kita ya, ketika pintar saja tidak cukup. Yang ditulis oleh Pak Antoni Dio Martin. Nah, jadi kebetulan karena saya ini tergabung di komunitas trainer yang kebetulan salah satunya adalah Pak Martin katakanlah sebagai leader kami. Jadi di awal tahun kemarin sebenarnya, sebelum pandemi ini berlangsung, kami launching gitu ya. Ini katakanlah sebagai program bakti sosial kami. Kalau di kantor mungkin namanya CSR ya Mas ya. Nah, CSR gitu kan, bakti sosial. Kita tidak memperhitungkan mengenai katakanlah rupiahnya begitu. Kita suka rela, kita suka hati, yang terpanggil siapa yang mau terlibat untuk mendampingi remaja, orang tua, dan juga guru. Jadi ini targetnya Mas, targetnya ketika pintar saya tidak cukup ini ada 3 ya. Guru, orang tua, dan juga remaja. Nah, jadi Pak Martin ini melihat salah satunya, dan juga saya juga mengalami sebenarnya, bahwa generasi milenial seperti yang tadi Mas Endi katakan, memang sekarang ini sudah mengalami perubahan yang berbeda dengan orang tua kita zaman dulu, katakanlah gitu ya, orang tua kita zaman dulu. Contoh yang paling sederhana begini Mas Endi, contoh yang paling sederhana. Dulu yang disebut generasi milenial itu, pola asuhnya kepada anaknya atau kepada generasi kita ya, generasi saya nih ya, itu kan pola asuhnya yang bisa dibilang tradisional, yang turun-temurun. Ya kan Mas ya, turun-temurun. Jadi katakanlah kalau dulu orang tua kita itu dididik oleh orang tuanya atau kakek nenek kita gitu ya, itu kan yang sifatnya itu pokoknya
anaknya punya anak banyak gitu ya, karena mungkin dulu ada istilah, makanya ada istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Nah, lalu juga orang tua kita dulu itu bisa dibilang pendidikan terakhirnya tidak setinggi sekarang ya. Salah satunya ya karena memang mungkin faktor ekonomi dan juga memang ekspektasi mereka yang penting kerja itu bisa makan gitu kan. Nah, sementara orang tua zaman sekarang ini Mas, itu kan sudah berbeda ya, seperti generasi saya inilah katakanlah ya. Kita ini sekarang punya anak cuma satu atau punya dua. Ya, selain masalah program KB ya ini ya. Tapi memang karena kita pikir punya anak ini bukan cuman katakanlah bukan bisa disamakan seperti barang yang katakanlah dilahirkan terus dia nanti makan sendiri gitu ya, besar sendiri kan enggak, kan perlu gizinya, perlu di sekolahnya juga mahal gitu ya, belum lagi nanti faktor kesehatannya kalau ke rumah sakit berapa dan segala macam perlengkapan lainnya lagi, sehingga orang tua zaman sekarang ini bisa dibilang perlu bantuan sebenarnya, tidak seperti orang tua zaman dulu yang katakanlah tidak perlu belajar, makanya sekarang cukup ngetren di mana-mana ada istilah parenting begitu ya. Karena orang tua zaman sekarang ini bisa dibilang memang perlu sekolah Mas, gitu ya, perlu sekolah nih. Perlu sekolah menjadi orang tua. Nah, maka sebenarnya kalau parents sekarang ini banyak kebingungan dan juga banyak stres gitu ya menghadapi anak-anak muda zaman sekarang atau generasi milenial, itu tidak heran karena memang zamannya sudah berbeda, lalu juga tantangannya sudah berbeda dengan dulu gitu ya. Dulu itu kita berkomunikasi, belum ada HP, jadi kita enak ngomong face to face gitu ya Mas ya. Sementara zaman sekarang sudah masing-masing sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan medsosnya, ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan mungkin salah satunya adalah orang tua perlu bantuan dan perlu juga didampingi supaya bisa katakanlah keluar dari masalahnya itu dan syukur-syukur bisa mendidik anaknya sesuai dengan tantangan zaman ke depan. Nah, seperti itu Mas. Oke, menarik sekali. Tadi Mas Egi sempat kenalin satu buku, Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Mungkin Mas Egi boleh explore dielaborasi sedikit kira-kira di buku itu sebetulnya ngajarin apa sih untuk parents, untuk tenaga pendidik, untuk remaja sendiri? Oke, thank you Mas. Nah, ini jadi tapi ini sebenarnya bukan promosi buku ya. Ini cuma sedikit sharing aja. Jadi teman-teman begini, sebenarnya kalau yang pengen tahu gitu ya, ini sedikit informasi saja seperti yang saya katakan. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen mendapatkan ilmunya katakan atau intisari dari buku ini gitu ya, dari buku ini, silahkan teman-teman boleh undang kami, bukan cuma saya nih Mas Endi ngomong-ngomong ya, yang nanti akan memberikan pelatihan ini, bisa lebih kurang ada 20 teman-teman saya yang semua kualifikasinya sama, untuk mendampingi Anda, bisa dalam komunitas, katakanlah komunitas gereja, komunitas masjid, komunitas wihara, dan ngomong-ngomong saya 2 minggu lalu baru saja di wihara nih Mas, untuk parenting, untuk materi ini. Ya, langsung, karena mereka mintanya tatap muka gitu kan, atau juga mungkin komunitas kantor, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang di kantor masalahnya sama mirip-mirip gitu ya dengan orang tua. Nah, itu juga bisa mengundang kami atau juga sekolah. Jadi nanti silahkan bisa melalui juga dari Family First ini nanti minta nomor kontak saya begitu ya. Nanti kami akan siap mendampingi Anda untuk memberikan seminar secara cuma-cuma. Ini bakti sosial kami gitu ya. Nah, berbicara tentang ketika pintar saja tidak cukup nih Mas Endi, saya sengaja bawa figur ini nih Mas Endi. Nah. Oke, wow. Hulk. Kelihatan ya Mas ya? Ini apa nih Mas? Hulk ya. Nah, teman-teman sekalian Mas Endi, ini menarik ya. Saya senang begini karena kita langsung bisa ingat. Hulk ini satu-satunya superhero yang bisa jadi superhero dengan cara marah. Betul nggak Mas Endi? Betul. Benar kan? Ya, aslinya kan dia manusia biasa, laki-laki biasa yang kecil gitu ya, dan tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi karena dia marah, dia badannya membesar gitu ya, dan akhirnya dia menjadi superhero. Ya, dia bisa menghancurkan benda-benda dan bisa mukul orang dari jauh dan segala macam. Jadi ini penggambaran kalau kita orang tua lebih cenderung mengutamakan emosi kita atau katakanlah tidak bisa mengendalikan emosi kita atau sebutannya EQ, kecerdasan emosi. Maka kita bisa jadi Hulk seperti ini loh, tanpa kita sadari. Ya, coba paling gampang gini deh Mas Endi ya, paling gampang gini. Ketika kita sebagai orang tua pulang dari kantor gitu ya, nyampe di rumah gitu kan, biasanya tuh badan udah capek gitu ya, pokoknya udah lemes deh gitu. Ngelihat anak kita lagi main game gitu ya, lagi nggak belajar dan segala macam, kecenderungannya sebagai orang tua kita ngapain? Cenderungnya marah ya, cenderungnya marah lalu
apa namanya, keluarlah berbagai macam katakanlah umpatan-umpatan yang sebenarnya tidak penting. Jadi kita tanpa kita sadari mungkin bisa jadi seperti itu, menjadi Hulk seperti ini. Nah, maka sebenarnya ajakannya begini, Mas. Ini saya bawa lagi peragaan nih. Nah, kelihatan ya, ini air mineral. Ini katakanlah air bersoda. Ya, kita nggak sebut merek ya. Nanti disangka iklan lagi. Nah, jadi air mineral ataupun air soda ini. Nah, Mas Andi coba perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ini dua-duanya saya kocok. Saya kocok ya. Nah, seandainya ini saya buka tutupnya masing-masing, air mineral dan air soda, menurut Mas Andi ada bedanya nggak? Apa yang terjadi ketika ini saya buka? Bedanya di mana, Mas? Coba. Kalau air mineral nggak akan kenapa-kenapa. Oke, artinya airnya tidak muncrat ya. Oke, kalau air soda, dia biasanya kan kalau air soda akan keluar. Nah, airnya akan muncrat ya gitu ya, akan bahkan mungkin kalau nggak ini meledak gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya penggambaran intisari dari buku ini, Mas Endi. Jadi buku ini ingin mengajak kita semuanya, terutama sebagai parents, terutama ya, sebagai parents dan guru, ya, teachers dan parents gitu ya, untuk kita menjadi air mineral ini, Mas. Yang artinya bagaimanapun besarnya gelombang dunia ini, masalah-masalah dunia termasuk pandemi ini, ya, kita tidak akan terpengaruh. Artinya kita tidak akan bereaksi yang dahsyat seperti Hulk tadi, yang digambarkan seperti Coca-Cola ini atau botol soda ini gitu ya. Ketika diguncang-guncang ada masalah, langsung meledak emosinya. Pus. Gitu kan? Nah, jadi intisarinya sebenarnya itu ya secara singkat bagaimana kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik begitu ya, memberikan teladan. Itu loh Mas intinya. Memberikan teladan, memberikan contoh yang baik terutama dari segi karakter supaya anak-anak generasi muda kita gitu ya bisa meniru yang baik secara tepat bagaimana bereaksi terhadap masalah. Karena bagaimanapun juga hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah ya Mas ya. Ya nggak? Pasti kita punya masalah gitu ya kalau kita mau tetap hidup. Maka sebenarnya dari buku ini intisarinya seperti itu dan ya harapannya tentu saja menjadi orang tua, menjadi orang dewasa yang betul-betul mature, yang bisa seimbang antara IQ dengan EQ. Ya, intelligence quotient dengan emotional quotient. Jadi intisarinya sederhananya seperti itu sebenarnya, supaya seimbang hidup kita. Oke, ini menarik sekali. Yang tadi Mas Egy ungkapkan adalah sebuah gambaran ideal tentang how to be bagaimana menjadi seorang orang tua yang bijak ya dalam hal ini karena kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi hidup sekarang complicated, kemudian berhadapan juga dengan anak-anak remaja yang mungkin agak sulit dipahami dan lain sebagainya. Kalau Mas Egy sendiri melihat nih dari sudut pandang parenting ya, kira-kira hal-hal apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua? Mungkin boleh kasih tips-tips praktis kali ya kepada orang tua. Karena waktu kita terbatas nih, jadi harus to the point aja soal gimana kita bisa menjalankan parenting yang bisa jadi teladan buat anak-anak remaja kita. Kalau tadi Mas Egy kasih contoh tentang memberikan teladan meregulasi emosi dengan cukup baik, misalnya mengelola emosi dengan cukup baik. Gimana caranya tuh Mas? Sementara orang tua sendiri di masa-masa sekarang kan memang lagi banyak hal yang dipusingkan. Boleh kasih tips-tips praktis mungkin Mas Egy? Betul. Oke, Mas Endi, ini salah satu momen yang berharga ya buat para orang tua, sahabat Family First Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi kalau saya boleh ambil sekali lagi tips dari bukunya ini gitu ya, bagaimana tipsnya untuk para parents gitu ya, untuk mendampingi generasi milenial di dalam menghadapi masalah-masalah yang memang selalu bergejolak dan selalu banyak hal-hal baru yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, Mas Endi ya, jadi yang pertama adalah self-awareness. Ya, tips yang pertama sebagai orang tua adalah self-awareness. Yang artinya sebagai orang tua kita ibaratnya gampangnya gini Mas, bahasa gampangnya ngaca dulu gitu loh, ngaca gitu ya. Bercermin dulu. Jadi kita seringkali mungkin tidak sadar apa yang terjadi dengan anak kita, karakter anak kita yang keluar itu sebenarnya cerminan dari diri kita. Contoh paling gampang gini, kenapa anak kok katakanlah susah diatur, tidak mau nurutin orang tua gitu ya, atau anak kita juga pemarah misalnya gitu ya. Termarah mendam. Jangan-jangan ini juga yang sebenarnya yang kita sehari-hari yang kita tampilkan di depan anak-anak kita tanpa kita sadari. Nah, jadi yang pertama itu kita sadari dulu, kita self awareness bagaimana sebenarnya penampilan kita selama ini di depan anak-anak kita, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mood management. Nah, mood management. Jadi penting juga memanage mood kita atau katakanlah memanage EQ kita, gitu ya, selalu dalam keadaan stabil. Paling gampang sebenarnya ini kalau dalam dunia psikologi
kita ini setiap pagi kalau buat yang punya punya basic agama yang kuat, kita berdoa, yang Muslim sholat, yang Kristiani juga mungkin baca Alkitab dan seterusnya, begitu ya. Itu sangat-sangat tepat waktunya di pagi hari karena kita masih dalam kondisi empty, dalam kondisi yang kosong. Jadi apapun yang kita serap dari bacaan-bacaan yang baik itu dari kitab suci itu pasti akan mudah masuk dan akan mempengaruhi mood kita sepanjang hari itu. Karena Mas Endi, kalau dari pagi kita sudah moodnya sudah jelek, misalnya aja gini, bangun pagi malah mikir gini, aduh hari ini ketemu klien, aduh kliennya nyebelin lagi, kemarin begini. Terus belum lagi, aduh anakku belum bayar uang sekolah, aduh nanti kena macet, aduh ini udah jam berapa nih. Nah, kalau di pagi hari kita sudah memikirkan keruwetan-keruwetan negatif-negatif itu, sepanjang hari itu sudah hampir dipastikan kita pasti akan mengalami mood yang negatif. Gitu ya, itu sudah hampir dipastikan. Lalu yang ketiga, kita ada 5 ya Mas ya, 3 lagi ya. Yang ketiga adalah self-motivation. Ya, jadi sebenarnya sekarang ini kan banyak banget nih ya, grup-grup ataupun juga kelompok-kelompok yang bikin katakanlah quote-quote gitu ya, kata-kata motivasi yang positif. Itu juga bisa menolong kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik, kita baca, lalu juga syukur-syukur kita kalau cocok kita bisa lakukan gitu ya. Itu menjadi motivasi sendiri sebenarnya begitu. Yang paling gampang. Yang keempat adalah impulse control, ya, pengendalian keinginan kita. Tolong orang tua juga sekali lagi berefleksi, jangan-jangan anak-anak kita yang seringkali ini disebut generasi instan atau katakanlah generasi yang hedonis gitu ya, yang setiap kali beli barang itu selalu pasti merek. Ya kan, pasti beli merek. Jadi bukan beli barangnya sebenarnya tapi beli merek. Contoh baju. Baju itu di mall itu banyak, dari yang harganya cuma 50.000 sampai 1 juta juga ada. Betul ya Mas Endi ya? Padahal sama-sama baju. Fungsinya menutupi tubuh kita dan juga fungsinya mempercantik atau memperganteng kita. Tetapi kita lebih cenderung biasanya, anak-anak muda kita terutama, lebih cenderung cari baju, cari barang-barang, sepatu yang mereknya itu membuat harga diri kita naik. Iya kan? Karena sebenarnya yang dilihat akhirnya bukan lagi bajunya, tapi mereknya, labelnya yang dibeli itu apa. Nah, ini bisa jadi kita harus bisa mengendalikan keinginan kita sebagai orang tua, jangan memberikan contoh kepada anak kita cari baju yang serba bermerek. Nah, yang terakhir adalah selalu mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita. Always update and upgrade itu Mas Endi. Jadi artinya adalah kita sebagai orang tua, biarpun mungkin kita sudah lulus S1, bahkan mungkin S2 begitu ya, dan kita juga punya pengalaman banyak, jangan jangan merasa bahwa ilmu kita sudah cukup gitu ya, lalu kita berhenti belajar, terutama dalam mendampingi anak-anak generasi muda dan generasi milenial kita. Itu Pandi, secara singkat 5 tips dari saya. Ini menarik sekali ya, dan tentunya apa yang tadi dibagikan bisa diterapkan dan sangat praktikal sekali. Dan balik lagi kepada kita pribadi kita sebagai orang tua, apakah kita punya kerinduan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah panggilan kita sebagai orang tua di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Nah, tapi persoalannya gini Mas, bagaimana dengan orang tua yang tadinya dibesarkan oleh pola asuh yang sebelumnya yang pasti akan mempengaruhi dia nih Mas. Tadi kalau Mas Egi ingatkan kita tentang self-awareness, mengingatkan kita tentang bagaimana memanajemen mood kita, self-motivation, dan lain sebagainya. Gimana nih menjembatani antara pola asuh yang dulu pernah dia jalani dengan panggilan dia sebagai orang tua sekarang, Mas? Mungkin boleh kasih tips buat parents, gimana Mas Egi? Oke, nah ini juga sebenarnya pertanyaan yang general ya, yang banyak juga ditanyakan ketika saya memberikan materi-materi parenting nih. Jadi sahabat Family First Indonesia dimanapun Anda berada begitu ya. Jadi salah satu tipsnya adalah bagaimana nih yang kita generasi, kalau misalnya Mas Endi tahu ada pembagian generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z ya, sampai sekarang yang generasi Alpha ya. Nah, kita ini yang mungkin kebanyakan yang sekarang ini menjadi orang tua, itu bisa dibilang generasi X atau bahkan generasi Y gitu ya. Generasi yang paling baru nih, generasi yang menjadi orang tua gitu ya. Betul. Caranya adalah tidak lain dan secara gampangnya adalah memang kita harus rajin ya, harus juga selalu mengikuti perkembangan bagaimana mendidik anak-anak kita dengan berbagai macam cara. Nah, contohnya adalah misalnya dengan mengikuti berbagai macam seminar-seminar, pelatihan-pelatihan menjadi orang tua. Saya kira cukup banyak saya lihat ya, baik di masjid, baik di wihara, di gereja, itu yang punya kelompok-kelompok gitu ya, kategori-kategori untuk bisa mendampingi orang tua bagaimana membuat komunikasi, kuncinya kan di komunikasi ya. Komunikasi antara orang tua, komunikasi ayah ibu, komunikasi suami istri dengan
dengan anaknya itu menjadi lebih harmonis. Jadi rajin-rajinlah teman-teman untuk mengikuti acara-acara seperti itu. Nah, lalu juga yang berikutnya adalah sekali lagi kita juga harus apa ya bisa dibilang ya, harus sering berefleksi diri apa yang selama ini mungkin sering kita lakukan itu jangan-jangan yang memang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu melakukan itu karena melihat contoh dari kita, dan seringkali kita kan menolak ya, mereject gitu ya. Enggak, kayaknya saya enggak cerewet jadi orang tua, saya enggak pemarah, saya orang yang sabar kok. Nah, kadang-kadang di sisi lain itu dengan kita mengatakan itu kita sebenarnya semakin menolak bahwa kita sebenarnya sering melakukan itu gitu loh. Yeah. Jadi butuh bantuan orang lain. Jadi tips yang kedua mungkin kalau memang kita sudah merasa kewalahan, tidak ada salahnya dan tidak tidak mengurangi hormat juga kalau kita pergi ke konselor atau psikiater gitu ya, psikolog, untuk menjembatani gitu ya, menjembatani komunikasi kita yang mungkin sudah salah arah gitu loh. Jadi kan di Indonesia ini kan begini ya Mas Endi ya, banyak yang beranggapan kalau kita pergi ke psikolog itu dianggap kayak punya kelainan ya. Punya kelainan yang lalu wah begitu ya, gawat nih segala macam. Padahal kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, setiap orang itu pasti punya masalah dan sangat wajar ketika punya masalah itu butuh bantuan orang gitu ya yang lebih profesional dalam bidangnya untuk bisa menolong kita. Nah, jadi mungkin itu aja Mas Endi yang secara gampangnya untuk bisa menjembatani komunikasi antara parents dengan anak-anaknya. Wah, ini menarik sekali. Ini udah langsung ada parents yang bertanya nih Mas. Ini pertanyaannya menarik ya. Mungkin Mas Egy boleh kasih jawaban nanti ya. Jadi pertanyaan begini, malam Pak, saya mau tanya. Saya sedang ada pergumulan dengan anak saya yang besar. Anaknya baru lulus S1 tahun ini dan langsung dapat pekerjaan. Nah, untuk income-nya itu justru ditransfer ke pacarnya, ke ceweknya. Gimana solusinya? Nah, gimana nih? Ini antara seorang mama dengan pacar nih ya. Gimana nih Mas Egy kalau lihat begini? Oke. Sebentar, saya ini dulu menyimak dulu ini. Anaknya berarti yang cowok ya? Cowok, ya betul. Anaknya cowok, sudah lulus S1, sudah kerja, tapi justru malah gajinya ditransfer ke pacarnya gitu ya. Lalu ibunya merasa bahwa mungkin di sini loh kok malah ke pacarnya gitu ya, bukannya ke saya sebagai orang tua mungkin gitu ya. Kalau ini kan belum nikah gitu ya. Jadi mungkin begini, jawaban sederhananya begini. Ini bisa jadi yang pertama gitu ya, kita mungkin tidak perlu negative thinking dulu nih ibu gitu ya, atau bapak ya yang bertanya ini, mungkin tidak negative thinking dulu. Kita mungkin perlu ngajak ngomong dulu gitu ya, kalau kita ketahui bahwa itu yang terjadi dengan anaknya mentransfer katakanlah ke pacarnya, dan diklarifikasi dulu, ini memang setiap bulan ditransfer seperti itu atau mungkin waktu tertentu doang gitu ya, atau mungkin gaji pertama, atau mungkin pada waktu pacarnya ulang tahun jadi mungkin dikasih hadiah dengan gajinya itu gitu ya. Jadi kita perlu tanyakan dulu, klarifikasi, jangan langsung negative thinking gitu ya. Kita positive thinking dulu, tanya baik-baik. Nak, kamu kenapa gitu ya, dan segala macam. Dan seandainya pun memang katakanlah jawabannya mungkin di luar dugaan kita, misalnya, ya nggak apa-apa dong mah, misalnya gitu kan. Akan ini uang aku, ini kan hasil kerja keras aku. Nggak ada salahnya kan aku menyenangkan pacar aku kan, dan yang mungkin nanti akan menjadi istriku misalnya begitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita sebagai orang tua merasa katakanlah dihianati atau mungkin sakit gitu ya, aduh kok anakku malah lebih sayang sama pacarnya, ya mungkin kita introspeksi dulu Bapak Ibu gitu ya, kita introspeksi dulu apakah mungkin selama ini pola asuh kita kepada anak kita sudah tepat gitu ya. Jadi saran saya yang gampang adalah ajak ngomong aja Bu, Pak gitu ya, lalu cari solusinya bersama-sama, apalagi ini kan sudah besar ya, sudah dewasa. Saya yakin dia pasti punya alasan yang tepat, dan saya yakin juga seandainya Anda beri nasihat atau beri masukan gitu ya, saya yakin juga dia akan menerima dengan baik kok. Jadi jawaban sederhananya seperti itu Mas Endi untuk orang tua ini gitu. Ya, thank you Mas Egy. Jadi memang kunci dari parenting itu adalah salah satunya yang paling penting adalah masalah komunikasi. Tentang bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik bersama dengan anak kita. Sayangnya sahabat keluarga, waktu kita sudah habis 30 menit, nggak berasa memang ngomongin soal parenting kepada anak remaja ya. Apalagi persoalannya banyak, jadi next time kita kudu undang lagi Mas Egy atau rekan yang lain. Siap, boleh. Dengan dunia remaja. Ini ada satu pertanyaan deh Mas, sebelum nanti di closing ya, sama saya tertarik sekali dengan hashtag Save Our Youth. Itu mungkin our youth, itu mungkin nanti Mas Egy boleh jelasin. Ini pertanyaan terakhir ya, mengapa generasi Z ini lebih rapuh
dibandingkan generasi X? Apakah pola asuh dan pendidikan masa kini yang mempengaruhinya? Gimana Mas Egi? Oke, yes, betul. Ini juga pertanyaan yang cukup generik ya, yang banyak ditanyakan. Kenapa sih kok anak generasi milenial itu gampang banget nyerah gitu ya, gampang banget jatuh gitu ya. Nah, salah satunya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian semuanya, ini bisa jadi karena memang kembali lagi pola asuh kita dari pola asuh orang kita sebagai orang tua kepada anak kita. Contoh paling gampang gini deh, Bapak Ibu ya. Ketika anak kita masih kecil, nih, itu kita rata-rata sudah membiasakan anak kita untuk dilindungi, dikekep gitu ya, istilahnya bahasa Jawanya, supaya dia tidak disakitin oleh dunia luar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita sudah melindungi dengan demikian ekstrim. Bahkan kalau misalnya pun dibilang gitu ya, anak kita jatuh, itu sudah langsung, aduh kenapa nak, gitu segala macam diobatin, dan padahal cuma luka sedikit itu Mas Endi. Dibandingkan dengan dulu kita kecil gitu ya, paling-paling kita luka leket itu paling-paling masih orang tua kita, ya udah nggak apa-apa gitu ya, udah obatin aja. Sementara orang tua zaman sekarang begitu amat sangat protektif kepada anak kita. Dan ini yang mungkin akhirnya setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya dia dewasa, karena sudah dibiasa dilindungi oleh kita sebagai orang tuanya, dia akhirnya gampang banget untuk menyerah. Karena dia tidak biasa untuk menghadapi kegagalan. Karena kita sebagai orang tua selalu melindungi dia, tidak mengizinkan dia untuk jatuh di dalam kegagalan. Gitu loh. Jadi ini menurut saya kita sebagai orang tua, yuk kita mari coba untuk katakanlah lebih adil, lebih fair gitu ya. Kalau anak kita misalnya punya masalah, coba pelan-pelan kita biarkan. Kalau anaknya sudah agak dewasa, SMP, SMA gitu, coba biarkan dia bisa nggak menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dikit-dikit, oh kamu kenapa begini? Oke, nanti nanti papa mama datang ke sekolahan ya. Nanti biar ketemu sama gurunya ya. Kenapa nggak biarkan coba kamu besok ngomong ya Dek ya ke guru kamu. Coba tanyakan kenapa tugasnya seperti itu. Kenapa begini, kenapa begitu. Supaya anak kita belajar untuk menghadapi realita, menghadapi masalah yang perlu diselesaikan sendiri. Nah begitu Mas Endi, jawaban singkatnya. Itu menarik sekali dan itu menjadi sebuah tips praktis yang bisa diterapkan di dalam parenting ya. Karena memang jadi orang tua tuh nggak mudah ya. Banyak orang sering bilang bahwa jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Tapi siapa bilang zaman sekarang banyak sekali training-training untuk para orang tua. Masalahnya adalah orang tua mau belajar atau enggak gitu ya PCG ya. Oke Mas Egi, waktu kita sudah hampir habis. Boleh kasih closing statement Mas Egi untuk kasih support buat para parents yang lagi bergumul di dalam membesarkan anak remaja, boleh Mas Egi? Oke, baik. Terima kasih Mas Endi. Sebagai closing statement saya atau tips terakhir dari saya adalah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Family First Indonesia dimanapun berada. Jadi yang paling sederhana adalah di dalam situasi seperti ini, terutama di pandemi seperti sekarang ini, kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Betul ya, Mas Endi ya? Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Jadi seberapapun hebatnya kita, seberapapun pinternya kita, kuatnya kita, gitu ya, kita perlu juga untuk berefleksi dalam diri kita dan juga kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita sebagai manusia beragama, apapun agama kita, pasti kita di situasi seperti ini kita sudah hopeless gitu ya. Kita larinya akhirnya ke agama gitu ya, ke gereja, ke masjid, ke wihara dan seterusnya. Jadi tips terakhir saya adalah kalau memang Bapak Ibu kita sudah merasa sudah di ujung begitu ya, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa karena cukup banyak juga berita-berita belakangan ini, lalu ada yang sampai bunuh diri gitu ya. Kemarin belum lama ada satu keluarga yang stres gitu ya menghadapi pandemi ini, orang tuanya di PHK, anak-anaknya juga katakanlah juga kesulitan untuk punya HP, punya ini untuk belajar, lalu mereka bunuh diri secara massal begitu ya, artinya satu keluarga itu. Nah, di situasi seperti ini, yuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Siapa tahu, gitu ya, justru malah di situasi pandemi ini ada maksud lain dari Tuhan. Kenapa memberikan cobaan yang cukup besar? Karena mungkin selama ini kita sudah semakin jauh dari Tuhan, dan karena kita lebih cenderungnya dekat dengan HP kita, dengan medsos kita, gitu ya, dengan YouTube kita, mungkin saatnya kita mengurangi, gitu ya. Kita mengurangi dan coba mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, itu mungkin, Mas Endi, tips terakhir saya. Kita sebagai orang beragama, yuk kita mari dekatkan lagi diri kita kepada Tuhan untuk lebih menguatkan mental kita. Thank you so much untuk Mas Egi untuk sharingnya di dalam kesempatan malam hari ini, dan kita percaya sangat menginspirasi banyak parents yang sedang bergumul untuk bisa membesarkan dan mendidik anak remaja. Sekali lagi mewakili Family First Indonesia, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Egi juga sahabat keluarga
yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Lagi terima kasih Mas Egi dan selamat malam sahabat keluarga. Oke, sama-sama Mas Endi. Sampai jumpa. Menikmati waktu bersama dengan keluarga.